Pernahkah Bapak Ibu menemukan permasalahan yang dihadapi satuan pendidikan yang dirasa buntu, sehingga memerlukan solusi dan rekomendasi dari seorang ahli? Misal, ketidaktercapaian literasi dan numerasi dalam rapor pendidikan. Kemudian kepala sekolah merasa perlu mendapatkan saran. Ada kalanya sebuah satuan pendidikan memiliki masalah dalam mengenali apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan mereka dan bagaimana menyelesaikannya. Oleh karenanya, pendampingan dengan metode konsulting bisa membantu satuan pendidikan untuk mengeksplorasi alternatif solusi permasalahan yang sedang satuan pendidikan hadapi. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut. Konsulting diibaratkan sebagai kaca pembesar yang dapat membantu satuan pendidikan untuk memahami permasalahan secara komprehensif, spesifik, dan lebih baik untuk kemudian menyelesaikannya. Konsulting adalah sebuah proses di mana seorang ahli akan mendampingi organisasi dengan membuat diagnosis, merumuskan solusi, memberikan saran atau solusi dalam bentuk rekomendasi, dan membantu organisasi dalam memantau dan mengevaluasi implementasi rekomendasi yang diberikan. Sehingga tujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan organisasi dalam rangka implementasi sistem yang lebih efektif dapat tercapai. Adapun tujuan konsulting adalah menghasilkan rekomendasi untuk diterapkan oleh satuan pendidikan. Terdapat 3 manfaat utama dengan adanya rekomendasi dari hasil konsulting, yaitu 1. Pemecahan dari masalah kompleks yang membutuhkan bantuan solusi dari ahli, seperti ketercapaian nilai literasi yang rendah, ketercapaian nilai numerasi yang rendah, penurunan kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah. 2. Peningkatan kinerja satuan pendidikan yang membutuhkan saran dari ahli. Peningkatan kinerja satuan pendidikan yang dapat dibantu melalui konsulting, misalnya analisis kebutuhan untuk peningkatan kinerja satuan pendidikan terkait sumber daya manusia, metode pembelajaran, atau sarana prasarana. 3. Atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam membuat perubahan. Misalnya, evaluasi kurikulum operasional dan perubahannya di satuan pendidikan. Orang yang memberi sesi konsulting disebut konsultan, dan orang yang menerima disebut konsulti. Seorang konsultan diperlukan untuk memberi saran dan solusi berupa rekomendasi. Dalam satuan pendidikan, peran konsultan dapat dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah. Begitu pula kepala sekolah dapat berperan sebagai konsultan kepada guru. Tentunya saat berperan sebagai konsultan, pengawas atau kepala sekolah perlu menguasai keterampilan yang perlu dimiliki seorang konsultan. Dengan adanya rekomendasi dari pengawas atau kepala sekolah yang berperan sebagai konsultan, diharapkan sesi konsulting dapat menjadi metode yang efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Konsulting dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang memiliki capaian rapor pendidikan rendah, dan terutama dibutuhkan oleh satuan pendidikan yang sedang terpuruk. Misalnya, sesi konsulting untuk meningkatkan literasi dan numerasi murid. Konsulting juga dapat digunakan untuk membantu satuan pendidikan yang ingin melakukan perubahan. Jadi, konsulting ditujukan untuk menghasilkan saran atau solusi masalah berupa rekomendasi yang dapat diimplementasikan oleh satuan pendidikan. Dengan konsulting, maka satuan pendidikan dapat terbantu menyelesaikan masalah, meningkatkan kinerja, atau untuk mencapai tujuan tertentu.